kembali lagi bersama Sinemania. Kali ini kita bakal bahas film thriller dalam negeri nih. Film ini pernah dicekal dan dilarang tayang loh, karena temanya dianggap bertentangan dengan hukum. Terlalu ekstrim sih emang. Meski demikian, ini adalah salah satu film thriller yang mendunia loh. Yap betul, Rumah Darah. Film ini rilis pada tahun 2010, disutradarai oleh Mo Brother, sutradara kondang yang filmnya identik dengan hal-hal yang berbau horor. Film ini dibintangi oleh artis-artis papan atas Indonesia. Di antaranya adalah Sharifah Danis, Sigit Bimala, Julie Estelle, dan Daniel Mananta. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar untuk film yang pengen kita ulas di video selanjutnya. Saya Dara. Film ini dibuka dengan dua orang anak laki-laki dan satu anak perempuan yang sedang direkam oleh ibunya. Siapakah mereka? Pokoknya pantengin terus biar kalian tahu. Film ini langsung beralih kepada seorang pria bernama Aji dan istrinya yang tengah hamil tua bernama Astrid. Mereka berdua akan pergi ke Sydney, Australia, karena Aji mendapatkan pekerjaan di sana. Mereka berdua akan diantar ke bandara oleh ketiga temannya, yaitu Jimmy, Eko, dan Alam. Sekarang mereka sedang berada di sebuah restoran di suatu hotel yang ada di Bandung. Mereka berada di sana karena Aji ingin menjenguk adiknya yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Dan kini ia malah bekerja menjadi pelayan di hotel ini. Ia bernama Ladia. Tetapi Ladia tidak mau bertemu dengan Aji karena ia masih menyalahkan Aji atas kematian kedua orang tuanya. Karena setiap kali Ladia bertemu dengan Aji, dia selalu merasa flashback tentang kejadian kecelakaan orang tuanya itu. Kayak luka batin gitu ya. Tapi setelah dibujuk oleh Astrid, akhirnya dia mau bersedia untuk mengantarkan mereka ke bandara. Saat di perjalanan menuju bandara, mereka hampir menabrak seorang perempuan. Eko segera keluar dari mobil dan mendekati perempuan tersebut. Ternyata setelah ditanya-tanya, perempuan itu baru saja dirampok. Dia bernama Maya. Mereka jadi kasihan dengan Maya. Udah kena rampok, di luar hujan, perempuan malam-malam jalan sendirian pula. Maka dari itu mereka pun akan mengantarkan Maya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Maya, dia meminta mereka semua untuk turun dulu sebentar. Karena harus ke bandara, Aji pun menolak. Tapi Maya tetap memaksa dan ia juga akan mengenalkan mereka semua kepada ibunya. Akhirnya mereka turun untuk istirahat sejenak. Setelah memasuki rumah tersebut, tak lama kemudian datanglah ibunya Maya menyapa mereka semua. Ibu itu bernama Dara. Lalu ia memperkenalkan diri. Seketika Dara tertarik kepada Astrid yang tengah mengandung. Ia pun memberikan jamu hangat yang dimana khasiatnya adalah dapat mempersehat bayi yang ada dalam kandungan. Setelah Astrid minum jamunya, mereka hendak pamit, namun Ibu Dara mengatakan jika di luar hujan semakin deras. Dan sebagai ucapan terima kasih, Ibu Dara mengajak mereka untuk makan malam dulu di rumahnya. Kebetulan sekali mereka udah lapar banget nih geng, sehingga mereka gak nolak tawaran Ibu Dara. Sementara itu, Astrid masih merasa kenyang sehingga lebih memilih untuk beristirahat saja. Maka Ibu Dara mempersilahkan Astrid untuk beristirahat di kamar tamu di lantai atas, dan Aji akan menemaninya. Ternyata selain Maya, Ibu Dara masih memiliki dua orang anak. Yang pertama, Adam, si lelaki rapi dengan tampak dingin. Dan ada juga Arman, si gemuk berkacamata. Setelah makanan siap disajikan, Ibu Dara pun akan memulai makan malamnya. Ia sangat berterima kasih karena mereka telah menolong salah satu anggota keluarganya. Sebagai balasannya, ia mempersilahkan mereka semua untuk mencicipi daging buatannya.
Ketika makan, Ladia bertanya jika benda yang ada di leher Ibu Dara itu apa. Lalu Ibu Dara menjawab jika itu kalung turun-temurun dari leluhurnya. Tak lama setelah itu, Maya pun izin pergi ke belakang sambil memberikan kode kepada Eko agar mengikutinya. Nah, di dalam kamar, mereka melakukan hubungan dewasa, gengs. Tapi selang beberapa waktu, Eko malah pingsan. Sementara itu, di meja makan, satu persatu di antara mereka seketika pingsan juga. Ternyata, hal ini dikarenakan Ibu Dara telah mencampuri obat tidur ke dalam makanannya. Beberapa jam kemudian, Alam sadar dari pingsannya. Dari arah samping, ia melihat sudah ada Maya berdiri. Alam menanyakan keberadaan teman-temannya. Lalu Maya menjawab ada di lantai atas. Setelah itu, Maya langsung menggoda Alam. Karena landasan iman, Alam ini kuat, gak kayak si Eko. Jadi Alam ini gak mau deket-deket sama Maya. Dia cuma mau ketemu sama teman-temannya aja. Karena si Alam ini gak kegoda, alhasil Maya jadi ngambek, gengs. Berbeda dari perempuan pada umumnya, Maya ini kalau udah ngamuk langsung berubah jadi psikopat. Gak segan-segan dia langsung menyayat Alam hingga tangan dan pipinya terluka parah. Untungnya Alam bisa melawan dan dia segera menuju pintu. Namun sayangnya pintu sudah terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Karena tidak ada pilihan lain, Alam berusaha menyerang balik Maya. Mereka rebutan pisau, gengs. Setelah berhasil mendapatkan pisaunya, Alam segera menusuk Maya. Namun hal ini dihentikan oleh Adam. Dia secara tiba-tiba berada di sampingnya. Adam gak suka pakai senjata. Prinsipnya adalah tangan kosong kalau berani. Di balik gayanya yang kalem dan dingin itu, ternyata tersimpan tenaga yang sangat kuat. Dengan tangan kosong, Adam mampu mematahkan lengan Alam. Hal itu pun disaksikan oleh Aji dan Astrid. Tentunya hal itu membuat mereka ketakutan. Ketika akan kabur ke lantai atas, kaki Aji malah ditarik oleh Adam lalu dipatahkan. Astrid terus berlari hingga ia memasuki sebuah ruangan. Tetapi ruangan itu tidak memiliki kunci, sehingga ia menjatuhkan lemari ke dekat pintu agar Adam tidak bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Tak lama kemudian, Adam yang masih berada depan pintu menancapkan sebuah pisau sehingga tangan Astrid bercucuran darah. Scene langsung beralih kepada Ladia. Jimmy dan Eko yang baru saja sadar dengan keadaan sudah terikat, mereka bertiga dikurung di sebuah ruangan. Ladia yang posisinya dekat pintu berusaha melihat keadaan luar ruangan melalui sebuah celah. Ia melihat jika Arman sedang menidurkan Alam ke sebuah meja. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat tubuh Alam dipotong-potong dengan tragis oleh Arman. Setelah termutilasi, Arman pun meletakkan daging-daging Alam ke dalam sebuah kotak es. Mereka sangat histeris karena takut bernasib sama seperti Alam. Tak lama kemudian, Arman masuk ke dalam ruangan tersebut. Ia akan meletakkan sisa-sisa bagian tubuhnya Alam. Dan tanpa sengaja, kepala Alam terjatuh hingga menggelinding, yang membuat Jimmy dan Eko semakin histeris. Kemudian Arman pun memilih Ladia untuk dijadikan korban selanjutnya. Ia segera membawa Ladia ke meja pemotongan daging. Lalu, mulut Ladia ditutupi oleh lakban. Ternyata selain psikopat, Arman ini otaknya mesum juga. Sebelum dibunuh, Arman akan memperkosa Ladia dulu. Namun Arman merasa terganggu karena teriakan Jimmy yang mengejek dirinya. Sehingga ia balik lagi ke dalam ruangan dan menendang muka Jimmy sampai bonyok. Ketika Arman pergi, Ladia berhasil melepaskan satu tangannya. Setelah itu Arman akan melanjutkan aksinya lagi. Ia pun membuka lakbannya karena ingin mencium bibir Ladia. Dan dengan sigap Ladia langsung menggigit lidah Arman sampai putus, geng. Lalu ia pun menusuk perutnya, kemudian memukulnya hingga pingsan. Sementara itu, di sisi lain Astrid yang tangannya tertusuk berusaha membalut lukanya agar tidak mengalami pendarahan. Kemudian datanglah Dara yang memberitahukan Astrid di depan pintu kamar jika suaminya ada di sana dalam keadaan baik-baik saja. Astrid memohon agar Dara tidak menyakiti suaminya, tetapi Ibu Dara malah melepas tusuk kondenya
yang kemudian ia tusukkan ke bahunya Aji sampai darahnya bercucuran, geng. Ibu Dara pun berterima kasih karena kebaikan mereka telah menolong Maya. Akhirnya mereka semua bisa berada di tempat ini. Selang beberapa waktu, Astrid mendengar ada suara mobil datang ke rumah ini. Ia pun berusaha memanjat menuju jendela supaya bisa meminta bantuan. Namun, orang yang datang itu bukanlah orang yang baik. Ia merupakan klien Ibu Dara yang kerap membeli daging dari para korbannya. Dan ini terbukti dengan plat nomor mobilnya yaitu D491NG. Yang berarti kalau dibaca itu daging, gengs. Setelah itu, ia pergi sambil membawa mobilnya Jimmy. Setelah itu Astrid merasakan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Seketika air ketubannya pecah dan bertanda akan segera melahirkan. Ternyata jamu yang diminumnya tadi itu bukan untuk menyehatkan bayi, tetapi sebagai perangsang agar bayi cepat lahir. Maka pada malam itu Astrid melahirkan anaknya sendirian. Di samping itu akhirnya Ladia, Jimmy, dan Eko berhasil keluar dari rumah tersebut. Tetapi mereka melihat jika mobil yang mereka tumpangi telah menghilang. Seketika satu anak panah melesat hampir mengenai wajah Jimmy. Ternyata panah itu berasal dari crossbow yang dibawa oleh Maya. Eko pun merasa kesakitan karena anak panah itu melukai telinganya. Mereka segera berlari menuju hutan. Pokoknya mereka akan menjauhi rumah itu dulu. Dan seketika datanglah Ibu Dara yang langsung merebut crossbow-nya. Gak pakai lama, dengan mata tajam yang setajam silet, Ibu Dara berhasil menembak bahunya Ladia. Tak lama setelah itu turun hujan yang menyebabkan pandangan mereka menjadi kabur. Jimmy pun membantu Ladia untuk menutupi lukanya. Tetapi seketika ada yang menusuk Jimmy dari arah belakang. Selain itu, leher Jimmy pun dipatahkan oleh Adam hingga meninggal. Ladia segera berlari hingga ke tengah jalan. Dan ia melihat ada sebuah cahaya mobil mendekatinya. Sementara di rumah tersebut, Astrid merasa keadaan di luar rumah sudah aman. Sehingga ia keluar karena ingin bertemu dengan suaminya. Diam-diam, Dara mengambil anak Astrid. Lalu Dara memberikan kesempatan kepada Astrid, yaitu jika Astrid memberikan bayinya kepadanya, maka ia akan membebaskan mereka berdua dari tempat ini dengan selamat. Tetapi jika Astrid tetap menginginkan bayi ini, maka akan dipastikan jika mereka semua akan mati malam ini. Tentunya Astrid kebingungan dengan pilihan tersebut. Tapi namanya juga seorang ibu, pasti Astrid tidak terima jika anaknya diambil orang lain. Dengan tunggang langgang, Astrid mengikuti Dara dan berharap anaknya dikembalikan. Aji yang melihat itu pun segera mengikuti Astrid hingga ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tengkorak bayi. Lalu ia melihat istrinya tak berdaya, dengan keadaan lehernya sudah tertusuk konde milik Ibu Dara. Tak lama setelah itu, Astrid pun tewas. Hal ini membuat Aji geram. Ia langsung menyerang Dara. Di sisi lain, Ladia berhasil menuju rumah kembali, dan ia melihat kakaknya sedang menyerang Dara. Namun tiba-tiba, Arman yang masih hidup menutup wajahnya menggunakan kresek, lalu membawanya ke lantai atas. Sementara itu, Ibu Dara yang merupakan psikopat tentunya memiliki tenaga yang lebih besar, sehingga ia mampu menyerang balik Aji. Tapi serangan itu pun harus dihentikan karena Maya memberitahu Dara jika ada tamu di luar rumah. Ternyata tamu itu adalah polisi. Polisi datang karena ia menemukan Eko pingsan di tengah jalan. Dan kebetulan ada rumah di sekitar sini, sehingga polisi menyangka Eko berasal dari rumah ini. Dara menjawab jika Eko adalah anak rantau yang ngekos di rumahnya. Lalu ia meminta polisi untuk membawa Eko masuk ke rumah. Tapi sebelum itu pihak polisi akan memeriksa rumah Dara terlebih dahulu untuk memastikan jika semuanya aman dan baik-baik saja. Di lantai atas, Arman mencoba memperkosa Ladia kembali. Ladia tidak bisa hanya diam saja. Ia segera meraih pensil yang ada di sampingnya, lalu menusukkan pensil itu ke mata Arman, sehingga Arman menjadi kesakitan. Jeritan itu terdengar oleh semua orang yang ada di lantai bawah. Sementara itu, salah satu petugas melihat rekaman di dalam rumah ini. Rekaman itu memperlihatkan Adam, Arman, dan Maya ketika kecil
yang sedang diajari membunuh oleh Ibu Dara. Jadi semacam pembentukan karakter psikopat gitu, gengs. Dan seketika ia merinding ketika mengetahui jika anak-anak Ibu Dara itu lahir di tahun 1917. Sedangkan Ibu Dara sendiri lahir pada tahun 1889. Yang dimana film ini berlatarkan pada tahun 2008. Tapi anehnya mereka semua belum tua dan terlihat masih sangat muda. Selain itu, ia melihat ada simbol satanik juga. Salah satu petugas mengecek lantai atas dan ia menemukan Arman yang sedang kesakitan. Arman pun langsung menyergap leher petugas tersebut dan tak pakai lama juga si petugas langsung menembak Arman hingga mereka sama-sama tewas. Sementara itu, di bawah Adam mematikan listrik yang menyebabkan tim polisi sulit melihat. Dengan lincahnya, Adam segera menyerang mereka semua, membunuh satu persatu dan mematahkan kaki. Sementara itu, Ibu Dara pun ikut turun tangan dengan menginjak muka menggunakan sepatu haknya. Di luar rumah, polisi menuju mobil dan berhasil mengambil senapan. Namun Maya datang dan ikut membunuh para anak buah sang polisi, sehingga polisi itu pun langsung menembak Maya tepat di kepalanya hingga Maya terpental jauh ke belakang. Dara yang mengetahui hal itu pun seketika syok. Ia sangat marah dan langsung membunuh polisi tersebut. Maya merupakan anak kesayangannya. Lalu Dara pun mematahkan kepala Maya supaya tidak terlalu lama menahan rasa sakit. Sementara itu, Ladia berhasil bertemu kembali dengan Aji. Aji yang marah pun memecahkan semua toples yang berisi mayat para bayi. Karena kebisingan suara toples pecah, maka Ibu Dara bisa mengetahui jika mereka berdua berada di ruangan bayi. Ibu Dara pun meminta kepada Adam untuk membawakan kepala mereka berdua ke hadapannya. Di ruangan bayi, Aji dan Adam berkelahi. Tak lama setelah itu, Eko pun datang sambil menusuk dada Adam. Lalu tak pakai basa-basi, Ladia melemparkan korek api ke tubuh Adam sehingga Adam terbakar. Setelah itu mereka semua segera pergi dari ruangan tersebut. Ketika akan turun ke bawah, tiba-tiba Adam dengan wajah kosongnya datang dan kembali menyerang Eko. Ia dilempar hingga jatuh ke lantai bawah dan terjadilah perkelahian kembali di antara mereka. Tetapi pada akhirnya, Aji dan Ladia menang dengan memenggal kepala Adam. Di lantai bawah, Eko melihat banyak sekali mayat yang berserakan. Darah berceceran di mana-mana sehingga ia tidak bisa berjalan dengan normal. Ketika menengok, ia terkejut karena Ibu Dara datang. Dia akan segera turun ke bawah untuk jaga-jaga. Ia pun mengambil sebuah pedang. Ia melihat tubuh Eko sudah tercincang, gengs, dan kepala botaknya pun tergelinding ke arahnya. Ternyata Eko sudah dibunuh oleh Ibu Dara. Ibu Dara membawa gergaji mesin. Ladia berusaha bertahan dari serangan Ibu Dara. Tetapi sayangnya, kakinya terkena sedikit gergaji mesin itu. Aji pun datang dan menyerang Dara. Namun bahu Aji dicincang juga oleh gergaji mesin. Aji yang sudah tak berdaya menemukan sebuah senapan di sampingnya. Lalu ia lemparkan kepada Ladia. Ladia pun berhasil menembak perut Ibu Dara. Setelah itu, secara membabi buta, ia menyerang Dara hingga kalung turun-temurun dari leluhurnya itu putus dari lehernya. Sebelum kematiannya, Aji meminta maaf kepada Ladia dan menitipkan anaknya kepadanya. Lalu Aji pun meninggal dunia. Setelah semua kejadian ini terjadi, hanyalah dia satu-satunya orang yang tersisa. Untungnya di luar rumah masih ada mobil polisi, sehingga dia bisa menaikinya untuk melarikan diri dari tempat ini. Ia pun meletakkan keponakannya ke dalam sebuah kardus. Dan ketika sudah siap pergi, ternyata Ibu Dara masih hidup. Ia datang dan berusaha menghentikan Ladia. Ladia yang panik langsung memundurkan mobilnya, lalu membuka pintu dan mengarahkan pintu tersebut ke sebuah pohon. Dara yang nyangkut di pintu mobil pun tertabrak pohon hingga terjatuh. Dan pada akhirnya, Ladia berhasil meloloskan diri tanpa bisa dipastikan jika ternyata Dara masih hidup. Dan film pun selesai. Oke, sekian review film Rumah Dara dari Sinemaniak. Buat kalian yang punya referensi film yang menarik untuk dibahas, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Thank you.